Novisiat Laverna beralamat di Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Novisiat Laverna termasuk di dalam wilayah paroki Sang Penembus Sentani, Keuskupan Jayapura. Rumah novisiat berdampingan dengan komunitas karya Santo Antonius, komunitas Prapostulan, dan SKPKC Fransiskan Papua. Novisiat Laverna secara resmi dimulai pada tanggal 15 Juli 1985 dengan magister pertama Saudara Bert Hagendort OFM. Sejak berdirinya sampai tahun 1994, novisiat tidak dijalankan setiap tahun, tetapi bergantian dengan pembinaan postulan. Pada tahun 1994, Saudara Gabriel Nga diangkat menjadi magister. Sejak saat itu sampai sekarang, novisiat dijalankan setiap tahun. Adapun magister berturut-turut adalah sebagai berikut. Saudara Gabriel Nga OFM dari tahun 1994 sampai 1996 dengan 4 bulan tersisa dilanjutkan oleh Saudara Henk van Maastricht OFM. Saudara Anton Blau OFM dari tahun 1996 sampai 1997. Saudara Lambert Nita OFM dari tahun 1998 sampai tahun 2000. Saudara Gabriel Nga OFM dari Juli 2001 sampai Juli 2005. Saudara Hendrik Seta OFM dari Agustus 2005 sampai September 2009. Saudara Yonas OFM September 2009 sampai Juli 2012. Saudara Tarsil Ngari OFM Januari 2013 sampai Juli 2019. Saudara Lambert Klau OFM dari Agustus 2019 sampai Juli 2020. Saudara Tarsil Ngari OFM Agustus 2020 sampai sekarang. Tekanan pada hidup novisiat dari Ordo Fransiskan ialah agar para novis mengenal serta mengalami pola hidup Fransiskus serta secara lebih mendalam membentuk budi dan hati dengan semangat Santo Fransiskus, dan agar niat dan kelayakan mereka menjadi terbukti setelah dengan lebih baik panggilan dari Tuhan ditimbang. Oleh karena itu, selama menjalani masa novisiat, para novis akan mencurahkan lebih banyak waktu untuk mempelajari anggaran dasar, karya-karya Santo Fransiskus, serta konstitusi tarekat. Selain itu, untuk mengalami cara hidup Fransiskan secara lebih mendalam, para novis juga bertekun dalam latihan-latihan kontemplasi, tapa, kemiskinan, persaudaraan, kerja tangan, serta pengabdian yang rendah untuk orang zaman kita yang berkekurangan, entah di dalam ataupun di luar. Tekanan-tekanan itu kemudian diterjemahkan dalam aturan hidup novisiat Laverna. Sendiri dalam hukum gereja dikatakan bahwa itu seorang novis itu harus menjalani tahun untuk Fransiskan disebut dengan tahun pertobatan sebenarnya. Tahun pengolahan diri, tahun memurnikan motivasi, tahun untuk secara jernih dan autentik mendengar suara Tuhan. Untuk memastikan bahwa memang dia mengalami panggilan Tuhan. Ya kadang-kadang juga dalam proses pemurnian motivasi itu juga awalnya Tuhan memanggil dia dengan cara yang samar-samar, yang mungkin juga tidak terlalu jelas, tetapi kemudian itu mulai diperjelas dalam proses selama 1 tahun di tahun novisiat itu. Novisiat itu menjadi itu harus dijalankan selama 12 bulan penuh. Itu berarti 365 hari. Ya, tidak boleh meninggalkan novisiat entah alasan apapun. Jadi seluruh hidup itu ada dalam wilayah novisiat di mana ditentukan baik oleh tarekat, ada konstitusi tarekat atau statuta tarekat. Nah, kami tempatnya ada di novisiat Laverna di Sentani. Hidup doa. Doa merupakan salah satu unsur penting dalam pembinaan para novis Saudara Dina. Karena pada tahap ini, doa merupakan fondasi dasar pembentukan dan penanaman nilai hidup doa Kristiani. Wujud konkret dari hidup doa adalah Ekaristi,
dan ibadat harian bersama. Namun, adapun hal praktis yang dapat mendorong serta melibatkan para novis untuk lebih mendalami lagi, yakni melalui sharing kitab suci, meditasi, rekoleksi bulanan, devosi-devosi, dan juga pengolahan hidup melalui bimbingan pribadi dengan magister. Bagi Santo Fransiskus, semua saudara adalah rahmat, berkat dan anugerah dari Allah yang patut disyukuri. Meskipun setiap saudara dianugerahi watak, kebudayaan, latar belakang, adat istiadat, kemampuan dan sifat yang berbeda, tetapi saudara yang satu harus menerima yang lain apa adanya, sehingga persaudaraan menjadi tempat istimewa untuk bertemu dan bersatu dengan Allah. Oleh karena itu, setiap saudara bersatu untuk saling menerima, mengasihi, melayani, dan secara bersama bersukacita dalam panggilannya. Cinta persaudaraan itu ditunjukkan dengan melayani orang sakit, makan bersama, olahraga, dan rekreasi bersama. Dalam persaudaraan itu, kehadiran saudara yang satu dapat menguatkan saudara yang lain dalam semangat kekeluargaan. Pelajaran yang diajarkan dalam tahun novisiat itu adalah yang pertama itu terkait dengan hidup religius, ya, tentang inti hidup religius dan juga bagaimana dinamika hidup religius, teologi tentang hidup religius. Lalu yang kedua itu karisma tarekat, ya, sejarah, konstitusi, ya, lalu kemudian anggaran dasar, kemudian karisma-karisma terkait dengan nilai-nilai spiritualitas Fransiskan. Lalu yang ketiga itu adalah kitab suci. Nah, pelajaran-pelajaran ini sebenarnya membantu novis untuk memperdalam panggilan, memahami panggilan ilahi tadi, panggilan Allah tadi. Jadi yang diberikan pada novisiat itu adalah bukan pengetahuan teoritis, tetapi pengetahuan teoritis itu membantu untuk menemukan nilai-nilai, entah itu nilai Kristiani, nilai spiritualitas Fransiskan, dan juga memiliki landasan yang bersumber dari sabda Tuhan sendiri. Selain hidup persaudaraan, dalam kehidupan para Fransiskan juga dituntut untuk kerja tangan. Para novis Fransiskan dan Fransiskan pada umumnya dituntut makan dari hasil jerih payah sendiri. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi para Fransiskan untuk tidak bekerja, khususnya kerja tangan. Dengan demikian, para novis dituntut juga untuk kerja tangan, seperti kerja kebun, memberi makan ternak, membersih lingkungan, dan juga kerja tangan yang lainnya. Para Fransiskan, salah satu semangat Bapak Fransiskus adalah mencintai alam. Ia mencintai alam sama seperti ia mencintai sesama manusia dan Sang Pencipta sendiri. Sehingga pada akhirnya Fransiskus menyebut bumi tempat tumbuhnya tanam-tanaman hijau adalah saudari. Bertolak dari spiritualitas Bapak Fransiskus ini, maka para Fransiskan masa kini, terlebih khusus kami sebagai pemula pengikutnya, mencoba mengikuti semangat Santo Fransiskus itu melalui pengolahan pupuk kompos, merawat tanam-tanaman seperti bunga, sayur-sayuran, pepohonan yang ada di sekitar kami. Di masa novisiat banyak suka dan dukanya. Baik itu pengalaman suka, kami dibimbing, dibina untuk menghayati spiritual dari pendiri kami, yaitu Santo Fransiskus dari Assisi, yaitu mengikuti teladannya, yaitu
mengikuti jejak dari Yesus Kristus. Dan kami dibina selama 1 tahun untuk menghayati spiritual itu. Selama menjalani masa novisiat dan pada akhirnya itu selalu hidup dalam persaudaraan dan cinta kasih. Selain kerja tangan yang ditanamkan dalam diri setiap novis, para novis juga dibekali dengan pengetahuan dasar. Dari tuntutan pendidikan itu, kami para novis OFM Fransiskus Duta Damai dibekali dengan bermacam-macam pengetahuan, baik itu dalam bidang pengetahuan, intelektual, kreativitas, dan juga keterampilan. Ketiga aspek ini perlu dikembangkan dari diri setiap novis agar bermanfaat, berguna bagi diri sendiri maupun persaudaraan. Dan satu harapan dari saya apabila saya selesai menjalani masa novisiat adalah menjadi pribadi yang seperti diharapkan oleh persaudaraan, dan terutama menjadi pribadi yang dikehendaki oleh Allah sendiri yang memanggil saya. Dan hal itu diwujudkan dalam sikap dan tutur kata yang akan saya perlihatkan, yaitu hidup dalam kerendahan hati dan juga hidup dalam ketaatan. Masa nopis sesuatu yang indah, meskipun di dalamnya kadangkala kita atau saya sendiri waktu masa nopis mau bertanya dalam hati, benarkah saya ini terpanggil? Masa nopis, masa untuk meletakkan dasar-dasar hidup religius. Maka supaya masa nopis sesuatu yang indah dan baik menurut saya, mari kita maknai. Bekerja sama dengan sesama, hidup dua lebih ditekuni, punya kepekaan, dan juga punya tanggung jawab. Semoga para frater tahun ini menjadi tonggak ordo, menjadi penambah barisan-barisan yang indah dan baik di ordo ini. Tanggalkan harta duniamu, mari ikuti. Novus itu merupakan tahun rahmat, secara khusus tahun rahmat untuk kita mengenali Tuhan dengan cara hidup Fransiskus Assisi. Jadi pentingnya novisiat itu kita betul-betul menghayati baik. Bagi saya menghayati baik, manfaatkan waktu yang 1 tahun itu manfaatkan baik, sehingga karena itu 1 kali untuk kita novis, jadi saya manfaatkan baik. Lalu pesan bagi ketika menjalani novis itu mestinya manfaatkan baik sesuai dengan aturan yang ada sudah tentukan di situ, supaya betul-betul dibina dan betul-betul karakter itu dibentuk jadi Fransiskan yang baik. Selain itu kita bisa dampaknya bisa berdampak ke umat ketika kita melayani atau ketika kita ditugaskan di daerah di mana saja. Dengarkan bisikan Bapakku, mari ikuti aku. Tantangan yang paling pertama itu bagaimana membantu seseorang untuk bisa menemukan dirinya secara autentik, sambil itu tadi mengakui, ya, menerima diri apa adanya. Penerimaan diri itu bukan hanya pengakuan akan kelemahan-kelemahan saja, tetapi kadang-kadang juga orang tidak juga melihat kemungkinan
adanya kekuatan-kekuatan yang bisa membantu dia, sehingga orang mengalami pesimisme yang sering terlalu berlebihan, sehingga dia tidak bisa menemukan bahwa Tuhan itu memberikan kekuatan kepada dia dan dia sedang memanggil dia. Kami menyembah Dikau, Tuhan Yesus